Baik rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan membahas untuk pertemuan kedua, yaitu akuisisi dan validasi knowledge, materi untuk di sistem berbasis pengetahuan ya. Jadi rekayasa knowledge itu apa sih gitu ya. Jadi rekayasa ini menjelaskan keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem kecerdasan buatan atau AI. Kemudian berhubungan dengan akuisisi, representasi, validasi, inferencing, penjelasan dan pengelolaan knowledge. Nah, di sini ada banyak hal ya yang kira-kira mungkin mengandung hal baru buat kita ya. Jadi kosakatanya cukup kosakatanya agak akademis gitu ya, jadi nggak biasa ini ya. Nanti saya akan jelaskan apa sih maksudnya masing-masing ini: akuisisi, representasi, validasi, inferencing, termasuk ini rekayasa. Nah, rekayasa ini apa sih yang dimaksud rekayasa? Jadi rekayasa itu kan sebetulnya seperti penerapan ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, jadi kita terapkan seperti teman-teman membuat skripsi itu kan, merekayasa itu seperti merancang sistem, membuat mengcoding itu semua itu masuk dalam rekayasa. Jadi ada rekayasa perangkat lunak, nah itu kan membuat atau merancang perangkat lunak. Nah, ini merekayasa knowledge. Jadi merekayasa knowledge itu membuat atau merancang suatu sistem yang berbasis pengetahuan gitu ya, ada hubungannya dengan pengetahuan. Terus next slide ini proses rekayasa knowledge. Jadi kita bisa lihat pertama kali di tengah-tengah sini ya. Di sini ada knowledge base. Jadi ibaratnya di sini ada sumber-sumber ilmu pengetahuan. Dasarnya ilmu pengetahuan atau teori ada di tengah sini gitu ya. Baik, nah ini di sini ada knowledge base di tengah-tengah sini. Nah, mungkin pertama kali kita bisa lihat ke atas dulu ya. Jadi di sini ada namanya knowledge validation atau validasi ilmu pengetahuan. Jadi validasi itu apa sih gitu ya? Validasi itu lebih kepada mengetes atau mengecek kebenaran dari suatu hal gitu ya. Nah, di sini ilmu pengetahuannya divalidasi dulu nih, benar apa tidak melalui beberapa studi kasus atau pengujian kasus. Nah, dari sini masuk ke knowledge validation, hasilnya akan diputar kembali ke knowledge base kotak ini. Nah, dari test case ini juga sebetulnya bisa mengarah ke kotak yang lain seperti sumber-sumber ilmu pengetahuan dari mana-mana ini, dari expert, dari lain-lain hal gitu ya. Nah, ini sifatnya bolak-balik. Jadi knowledge divalidasi, kemudian balik ke sini ke sumbernya, ke balik lagi gitu. Jadi ini juga akan memperbarui teori atau sesuatu hal yang perlu divalidasi. Nah, ternyata dari kotak sumber ilmu pengetahuan ini juga harus bisa direpresentasikan. Nah, jadi representasi ini seperti diwakilkan gitu ya, atau kita biasanya ngomong di depan itu mewakili siapa gitu. Nah, itu biasanya disebut sebagai representasi atau mewakili atau diwakilkan. Nah, ini knowledge ilmu pengetahuan ini biasanya diwakilkan siapa nih atau bagaimana. Nah, dari knowledge representasi ini kemudian masuk ke balik ke knowledge base ini ya, kotak awal yang tadi ya. Nah, di sini ada tulisan encoding. Apa sih yang dimaksud encoding itu? Ini encoding ini biasanya disandingkan dengan decoding ya, encoding versus decoding. Jadi kalau encoding ini bisa diartikan seperti
proses perubahan dari sebuah pemikiran menjadi suatu hal yang bisa dikomunikasikan. Kalau decoding sebaliknya, jadi proses yang mengubah komunikasi menjadi sesuatu hal yang bisa di pemikiran, proses mengubah. Jadi encoding dan decoding adalah dibalik-balik aja antara pemikiran ke komunikasi dan komunikasi ke pemikiran. Sedangkan di sini ada knowledge representation tadi, itu sebetulnya juga menjadi subdisiplin ilmu dari AI ya. Jadi kalau AI biasanya nanti atau artificial intelligence nanti sebagian besar juga memakai ini nih, knowledge representasi. Nah, terus dari knowledge base ini di sini ada kosakata namanya inferencing dan explanation dan justifikasi ya. Kalau inferencing ini apa gitu? Inferencing ini apa yang dimaksud dengan ini? Nah, yang dimaksud inferencing ini sebetulnya adalah suatu ilmu pengetahuan yang didapat berdasarkan pengalaman seorang. Jadi pengalaman seorang itu bermacam-macam ya. Nah, orang ini akan bisa menarik kesimpulan dari apa saja yang pernah dialami, pengalaman apa saja yang pernah dialami, bisa kegagalan atau kesuksesan, dan itu mungkin bisa diingat dalam ingatan yang kuat gitu ya. Jadi ini yang dimaksud inferencing itu seperti itu. Nah, pengalaman masing-masing orang bisa jadi berbeda-beda antar satu orang dengan orang yang lain, sehingga masing-masing pakar ini akan mempunyai cara ataupun ciri bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah. Nah, di sini perlunya inferencing. Kemudian juga di sini ada explanation atau penjelasan dan justifikasi. Justifikasi ini seperti penetapan dari suatu hal gitu ya, menjustifikasi suatu masalah menjadi sebuah kesimpulan. Nah, di sini sebetulnya dari diagram ini ada banyak hal yang kosakata yang ini ya, bahasa Inggris gitu ya, seperti itu. Menurut saya itu bagus karena misalkan kita searching di Google, nah itu kita akan menemukan arti kata yang lebih bagus lah gitu ya daripada maksud dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi ini silakan di searching, silakan diperjelas lagi dengan Google ataupun kamus bahasa Inggris. Nah, nanti teman-teman terakhir di slide ini nanti akan saya ringkas, nanti saya kasih ringkasan maksud kosakata apa saja yang sudah kita bahas dalam materi minggu kedua ini. Nah, di sini kalau menurut saya teman-teman gak usah terlalu bingung lah ya. Jadi knowledge base itu sebetulnya arti katanya mirip dengan database. Jadi kalau database itu kan sekumpulan data-data gitu yang tersimpan dalam sebuah sistem ya. Tapi kalau knowledge base ini sebetulnya data, tapi dia juga sudah klasifikasi dengan baik. Jadi memang penggunanya atau pengertiannya mirip dengan database. Nah, kemudian slide selanjutnya, jadi sumber pengetahuan atau knowledge ini ada dua sumber, ada yang terdokumentasi, ada juga yang tidak terdokumentasi. Jadi sumber yang tidak terdokumentasi ini seringkali dijumpai tapi sulit didokumentasikan karena berada dalam pikiran manusia. Terus di sini ada akuisisi dari database. Ini ada kesalahan ketik ya. Jadi akuisisi dari database itu yang dimaksud dengan akuisisi di sini adalah berbagai sistem pakar dibangun dari pengetahuan knowledge yang diekstrak baik keseluruhan maupun sebagian dari database. Kemudian juga bertambahnya jumlah knowledge yang disimpan dalam database menjadikan akuisisi ini lebih sulit dilakukan.
Jadi pengertian akuisisi ini kan untuk ini ya maksudnya. Jadi akuisisi ini yang dimaksud adalah seperti pengambil alihan. Jadi kalau misalkan kita sering dengar berita tentang akuisisi perusahaan gitu ya, atau akuisisi saham atau akuisisi aset, atau mungkin pengertiannya mirip dengan merger ya, atau konsolidasi dari dua perusahaan besar gitu untuk bergabung menjadi satu. Itu yang dimaksud dengan akuisisi. Nah, kemudian juga di sini ada tingkatan pengetahuan atau knowledge. Di slide ini dijelaskan ada dua tingkatan pengetahuan. Jadi ada pengetahuan dangkal, yaitu shallow knowledge. Ini mengacu pada representasi informasi level permukaan yang berhubungan dengan situasi yang sangat spesifik. Nah, salah satu contohnya seperti aturan if then ya, kalau kita di Java ada if then else gitu ya. Kemudian juga ada juga disebut deep knowledge atau pengetahuan yang mendalam. Jadi di sini mengacu pada struktur dalam dan penyebab dari suatu sistem dan mempertimbangkan interaksi di antara komponen-komponen sistem, berbasis secara penuh pada integrasi hubungan erat kesadaran manusia yang melibatkan emosi, akal sehat, intuisi, dan lain-lain. Nah, jenis pengetahuan ini sulit untuk dikomputerisasikan. Jadi memang deep knowledge ini seperti ilmu pengetahuan yang tidak terlihat, karena ya sudah ada di dalam manusia, terus kemudian melibatkan emosi, melibatkan indera perasa gitu. Nah, itu memang tidak bisa diprediksi atau tidak bisa diprogram atau dikalkulasi. Nah, slide selanjutnya ada beberapa kategori dari knowledge, yaitu knowledge deklaratif. Nah, yang dimaksud dengan knowledge deklaratif ini adalah representasi deskriptif dari suatu knowledge, dan ia menceritakan kepada kita apa sesuatu itu gitu. Kemudian biasanya diekspresikan dalam pernyataan faktual, menceritakan kebenaran yang didapat dan asosiasinya. Kemudian juga biasanya berjenis knowledge dangkal atau ilmu pengetahuan pada level permukaan. Informasi yang didapat diceritakan secara verbal. Kemudian knowledge deklaratif ini sangat penting dalam tahap awal akuisisi knowledge. Kemudian ada yang kedua, ada knowledge prosedural, yaitu mempertimbangkan perilaku di mana sesuatu bekerja di bawah keadaan-keadaan tertentu. Pengetahuan yang mengikut sertakan urutan langkah demi langkah dan jenis instruksi bagaimana. Kalau tadi apa ya, nah kalau ini lebih ke bagaimana, how to. Kemudian juga pengetahuan yang mengikut sertakan penjelasan, sudah ada explanation-nya atau penjelasannya. Kemudian juga ada pengetahuan yang melibatkan tanggapan otomatis terhadap rangsangan. Nah, ini biasanya berhubungan dengan sensor ya, sensor atau indera perasa gitu ya. Kemudian juga pengetahuan yang menceritakan pada kita bagaimana menggunakan knowledge deklaratif dan bagaimana membuat inference. Jadi secara implisit jenis knowledge ini menjelaskan pertanyaan mengapa atau why. Sedangkan jenis akuisisi knowledge ada dua, yaitu akuisisi knowledge numerik dan akuisisi knowledge terdokumentasi. Nah, ada beberapa hal kesulitan dalam akuisisi knowledge, yaitu secara umum mentransfer informasi dari satu orang ke orang lain adalah sulit. Beberapa mekanisme dapat digunakan untuk melakukan transfer pengetahuan dengan menuliskan kata-kata, musik, tetapi tidak satupun dari semua itu yang sempurna. Masalah juga ada dalam mentransfer pengetahuan walaupun hanya pesan yang singkat. Terus transfer pengetahuan dalam sistem pakar lebih sulit lagi. Nah, ini ada juga beberapa permasalahan dalam transfer pengetahuan. Itu misalkan ya, penyelesaian masalah dari pakar meliputi dua langkah proses. Pakar menginputkan informasi mengenai dunia luarnya ke dalam benaknya. Terus kemudian informasi disampaikan oleh orang, komputer, atau media lain
dikumpulkan melalui sensor atau dipanggil kembali melalui ingatan memori. Kemudian pakar menggunakan pendekatan induktif, deduktif, atau pendekatan lain dalam informasi tersebut. Hasil dari seluruh proses ini merupakan rekomendasi tentang bagaimana menyelesaikan masalah. Nah, jadi kalau kita lihat sekilas tentang slide ini, sambil ingat-ingat tadi masalah penjelasan encoding dan decoding ya. Jadi masalah pemikiran dan komunikasi ya. Mana dulu nih, pemikiran ke komunikasi atau komunikasi ke pemikiran. Nah, permasalahan dalam transfer pengetahuan itu beberapa hal adalah pakar seringkali mengabaikan proses detail bagaimana ia sampai mengambil kesimpulan. Jadi tiba-tiba seorang pakar jatuh pada sebuah kesimpulan gitu loh, tanpa kita orang awam mengetahui bagaimana sih proses orang ini mengambil bisa mengambil kesimpulan gitu kan. Kemudian sangat sulit bagi pakar dalam mengekspresikan pengalamannya yang berasal dari sensasi, pertimbangan, ingatan indrawi, dan perasaan. Kenapa sangat sulit ya? Karena mungkin pengalaman yang didapat sudah bertahun-tahun gitu ya, sudah lama, dan itu terjadi berulang kali secara lama. Akhirnya ya sulit, bagaimana ya, dulu saya cerita bagaimana, nah itu tiba-tiba jatuh pada sebuah kesimpulan gitu ya. Kemudian pakar menggunakan aturan yang berbeda dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam kenyataannya dibandingkan yang ia nyatakan dalam wawancara akuisisi knowledge. Nah, ini juga sering beda. Kenapa kok beda? Nah, karena mungkin pengalaman dulu yang didapat oleh seorang pakar tersebut bisa jadi berbeda dengan hal yang ditemui saat ini. Akhirnya dia menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda supaya menghindari kesalahan apa yang sudah ia terima pada masa lalu gitu ya. Baik teman-teman, jadi slide 13 sampai slide 18 ini lebih membahas tentang permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi dalam proses transfer pengetahuan dari manusia ke mesin ya, dari manusia ke komputer. Nah, ini di sini kita bisa baca gitu kan, ada banyak permasalahan yang mungkin terjadi saat melakukan transfer knowledge atau transfer pengetahuan. Jadi knowledge ini seperti mirip dengan database yang tadi saya jelaskan. Jadi seperti halnya kita ingin memasukkan database ke komputer gitu ya. Jadi ini salah satunya, knowledge dari manusia harus disimpan dalam format dengan susunan tertentu. Nah, kalau susunannya beda, strukturnya beda, atau struktur datanya beda, berarti manusia ini tidak bisa atau gagal dalam menyimpan knowledge ke komputer. Kemudian juga manusia jelas sulit mengingat semua langkah-langkah antara yang digunakan otaknya dalam mentransferan atau memproses knowledge, sehingga ada ketidaksesuaian antara komputer dan pakar. Jadi memang di sini beberapa permasalahan ini terjadi karena yaitu tadi kan manusia ini kan bukan mesin ya. Jadi terkadang di komputer atau sistem ini perlu format khusus, perlu struktur yang harus benar-benar tepat sehingga transfer knowledge atau database ke mesin itu bisa dilakukan. Kemudian juga di sini ada jumlah partisipan. Nah, biasanya kan transfer itu ada pengirim dan penerima ya. Biasanya ada dua partisipan, yaitu pengirim dan penerima. Nah, sedangkan dalam sistem pakar atau expert system terdapat 4 partisipan, yaitu seorang pakar, kemudian seorang knowledge engineer, kemudian seorang desainer sistem atau develop program, dan user. Ada juga partisipan lainnya seperti programmer dan vendor. Nah, partisipan ini memiliki latar belakang
background keahlian yang berbeda-beda, sehingga yaitu tadi biasanya transfer ini gagal dilakukan karena perbedaan latar belakang dari partisipan-partisipan yang ikut dalam. Jadi pada struktur pengetahuan atau knowledge, kalau itu tadi ini seperti struktur database ya, jadi kalau strukturnya beda ya transfer pengetahuan tidak akan terjadi atau gagal. Karena apa, sistem pakar ini selain membutuhkan pengetahuan juga mengutamakan bagaimana struktur pengetahuan itu sendiri. Kemudian pengetahuan atau knowledge harus disusun menurut aturan tertentu, misalnya rules atau aturan-aturan ini. Jadi kalau ada aturan atau struktur atau susunan, misalkan 1, 2, 3, 4, ya itu harus dilalui dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 gitu. Nggak bisa lompat-lompat, wah saya mau kedua dulu atau ketiga dulu baru ke 1 baru ke 4 dan seterusnya gitu ya. Jadi harus berurutan. Kemudian beberapa alasan lainnya yang menjadikan transfer pengetahuan ini merupakan hal yang sulit. Biasanya pakar ini memiliki keterbatasan waktu karena mungkin dia melakukan penelitian atau pengembangan hal apa yang mungkin dia kerjakan, sehingga tidak bersedia bekerja sama gitu. Jadi biasanya mereka bekerja dengan kelompoknya sendiri, dengan komunitasnya sendiri, dengan latar belakang background keahliannya masing-masing. Tapi kalau sudah antar bidang keahlian ya biasanya agak susah gitu ya untuk bekerja sama. Kemudian pengujian, testing, dan penghalusan pengetahuan adalah sesuatu yang rumit. Nah ini kalau bisa dibilang ini juga ini seperti finishing ya. Jadi kalau ada rumah finishing itu kan biasanya butuh waktu yang lama. Atau seperti teman-teman yang suka di bidang animasi ya, ada namanya rendering. Nah itu rendering dari program ke menjadi film yang bagus itu juga sesuatu yang lama dan rumit. Nah hal ketiga ini juga sering terjadi nih ya, definisi yang mungkin kurang baik dari metode suatu pengetahuan. Jadi kalau teman-teman atau saya atau siapa suka salah menggunakan kosakata atau mendefinisikan sesuatu hal, itu pengertian itu jadi abstrak ya, jadi salah ini ya, salah tangkap dengan pihak orang atau yang menerima informasi itu ya. Jadi pastikan betul kosakata atau apapun informasi yang kita gunakan, kosakata yang kita gunakan itu betul susunannya dan struktur bahasanya, sehingga tidak menimbulkan misinterpretasi dari salah komunikasi gitu ya. Nah jadi maksudnya nomor 4 ini, pembangunan sistem bertendensi untuk mengumpulkan pengetahuan dari satu sumber itu sering terjadi ya. Jadi misalkan nih kita mau membangun sebuah sistem perancangan sistem aplikasi berbasis Android untuk bidang kesehatan misalkan ya, untuk pengobatan atau apotek atau obat-obatan gitu ya. Nah sebetulnya sumber yang didapat itu tidak hanya bidang kesehatan, karena kita akan bikin aplikasi ya, termasuk bagaimana dari sudut pandang bidang IT ya, mungkin bidang database-nya seperti apa, terus kemudian dari bidang manajemen perusahaan atau manajemen rumah sakitnya seperti apa gitu. Jadi pengetahuan yang relevan mungkin harus diperoleh dari berbagai sumber gitu kan. Padahal pembangunan sistem itu sendiri sebetulnya bertendensi untuk mengumpulkan pengetahuan dari satu sumber saja gitu ya. Jadi ini agak ambigu ya memang ya. Jadi ada banyak bidang tapi padahal yang kelihatannya hanya satu bidang saja gitu kan ya. Next slide. Mungkin pembangunan mencoba untuk mengumpulkan knowledge terdokumentasi daripada memanfaatkan para pakar, sehingga pengetahuan yang dikumpulkan mungkin tidak lengkap. Ini memang juga agak susah nih ya, karena
para pakar itu kan nggak semuanya ada available dan sesuai dengan apa yang mau dibuat gitu kan. Misalkan mau membuat sistem kesehatan tadi ya, mungkin ada harus perlu ahli obat, ahli saraf, ahli penyakit dalam dan lain sebagainya. Mungkin pakarnya nggak lengkap gitu kan, nggak ada satu atau nggak ada dua. Jadi ya, nah pembangunan sebuah knowledge base ini mungkin mencoba untuk mengumpulkan knowledge terdokumentasi daripada memanfaatkan para pakar, karena berhubungan dengan pakar itu kan agak susah ya. Jadi mungkin masalah jadwalnya, masalah ada tidaknya pakar di bidang keahlian tersebut, dari berbagai masalah SDM pakar ini, sehingga pengetahuan yang dikumpulkan mungkin bisa jadi tidak lengkap. Kemudian nomor 6, sulit mengenali pengetahuan knowledge tertentu jika tercampur dengan data yang tidak relevan. Nah ini seringkali nih terjadi, database dengan pengetahuan yang dikumpulkan tidak berhubungan gitu ya. Jadi misalkan ada survei atau kuesioner gitu ya, seorang survei sudah mengumpulkan data, nah ternyata datanya tidak berhubungan atau tidak relevan dengan hal yang dibutuhkan. Kemudian pakar mungkin mengubah perilakunya jika diamati dan atau wawancara. Nah biasanya pakar ini kan mungkin dia bisa nulis ya, nulis di buku, nulis di web, atau nulis di mana, menulis informasi atau menulis pengetahuannya dengan komputer, dengan buku dan lain sebagainya. Nah tapi ketika dilakukan wawancara itu si pakar bisa jadi perilakunya berbeda saat dibandingkan dengan waktu dia berhubungan dengan komputer, karena ini memang manusiawi ya, psikologi orang itu kan bisa berubah atau berbeda saat dia berhubungan dengan komputer atau saat dia berhubungan dengan orang lain. Sama halnya seperti kita melakukan kelas secara online dengan secara offline ya. Kalau kita di kelas kan kita bisa lihat ekspresi, lihat macam-macam. Tapi kalau di online ya nggak bisa ya. Ini mungkin maksudnya seperti itu. Kemudian ada juga masalah komunikasi antar personal yang mungkin ada di antara knowledge engineer dan pakar. Nah ini juga terjadi juga ini. Knowledge engineer ini kan seorang lebih dekat ke bidang IT ya. Kalau pakar ini pakar-pakar yang mungkin bidang keahlian yang berhubungan dengan aplikasinya itu apa. Misalnya dia kalau kesehatan ya pakar ini bisa jadi seorang dokter atau seorang peneliti penyakit atau lain sebagainya. Nah ini komunikasi apa yang diharapkan antara seorang IT dengan seorang pakar ini kan mungkin kosakatanya salah, beda pemikiran, beda persepsi gitu. Kira-kira bagaimana cara mengatasinya gitu kan ya. Jadi perlu untuk mengembangkan program yang mampu menerima saran seperti yang sering diberikan kepada user atau pemula atau orang awam gitu ya. Beberapa paket software pengembangan sistem pakar menyederhanakan sintaks dari tools untuk membuat builder dari sistem pakar lebih mudah membuat dan memahami tanpa pelatihan khusus. Kemudian juga beberapa kesulitan mungkin bisa dikurangi atau dihilangkan dengan tool akuisisi knowledge berbasis komputer dan dengan integrasi ekstensif dengan berbagai usaha akuisisi. Jadi cara mengatasi ini lebih kepada komputer ya. Jadi ini sudah masuk ke bidang expert system, bagaimana bisa mentransfer knowledge dengan bantuan dari sistem atau komputer. Kemudian keterampilan apa saja yang dibutuhkan oleh knowledge engineer, yaitu jadi knowledge engineer ini salah satu bidang di IT ya. Jadi selain programmer, selain database, selain rekayasa perangkat lunak, selain sistem analis ya, ada namanya knowledge engineer. Nah knowledge engineer ini sebetulnya juga harus punya nih keterampilan komputer seperti hardware, pemrograman, software. Kemudian sebetulnya dia di sini ada sifat bisa mentolerir atau mentoleransi dan ambivalensi.
dia seperti bersikap mendua gitu ya untuk sementara waktu tadi. Jadi dia supaya apa? Supaya bisa berkomunikasi dengan banyak orang atau banyak stakeholders ya. Dia bisa baik lah gitu ya untuk mentolerir lah gitu. Nah ini juga nomor 3 maksudnya itu tadi kemampuan komunikasi yang efektif, punya sensitivitas, taktik dan diplomasi, kemudian latar belakang pendidikan yang luas. Jadi dia mempunyai latar belakang yang bagus lah gitu ya. Kemudian keterampilan verbal di bidang sosial yang canggih dan mendalam, jadi punya kemampuan interaksi sosial yang bagus. Kemudian juga kemampuan untuk belajar cepat dari bermacam-macam domain yang berbeda, fast learning ya maksudnya, kita bisa belajar dengan cepat. Kemudian juga memahami mengenai organisasi dan individu, kemudian punya pengalaman, punya intelijen atau kecerdasan, punya empati dan kesabaran. Waduh, udah lengkap ini ya karakteristiknya. Tekun, terus berpikir secara logik, mengetahui berbagai hal dan suka hal yang baru, dan percaya diri. Ini macam-macam ini ya. Jadi ternyata seorang knowledge engineer ini tidak hanya bisa pemrograman atau bisa develop perangkat lunak atau mungkin juga mempunyai kemampuan database, tapi ternyata juga diharuskan atau dibutuhkan punya karakteristik seperti ini tadi. Slide selanjutnya adalah metode akuisisi knowledge. Jadi mengakuisisi ini yaitu teknik mendapatkan knowledge dari pakar, dapat dilakukan dengan cara manual atau dengan bantuan komputer. Kemudian kebanyakan teknik manual dipinjam, tetapi seringkali dimodifikasi dari bidang psikologi atau dari analisis sistem. Ini kok ada bidang psikologi ya, ini karena memang lebih banyak berhubungan dengan manusia ya. Kalau berhubungan dengan pakar, berhubungan dengan manusia, bagaimana menyerap pengetahuan seorang pakar itu ya memang perlu ilmu-ilmu di bidang psikologi juga nih ya. Terus ada metode manual, pada dasarnya dicirikan dengan jenis wawancara terstruktur.